Jujur saja, waktu Tonan dengar ada gosip politik yang mau menduetkan Ganjar Pranowo sama Anies Baswedan sebagai pasangan Capres dan Cawapres, Tonan cuma bisa ketawa ngakak. Tonan sama sekali gak panik. Tonan paham, ini permainan politik dari pihak lawan yang mau nerapin strategi kuno divide et impera atau memecah belah para pendukung Mas Ganjar. Tapi, ya mereka bakal kecele. Wacana duet Ganjar-Anies pertama kali memang dimunculkan oleh politisi PDI Perjuangan, yakni Pak Said Abdullah. Dia diminta para wartawan menanggapi hasil survei yang nunjukin kalau suara Pak Anies melorot. Dalam head-to-head melawan Mas Ganjar, Pak Anies ketinggalan jauh. Dalam wawancara itu, Pak Said gak mau jumawa walaupun jagoannya unggul telak. Makanya, dia bilang sangat menghormati Pak Anies dan juga bilang kalau bisa muncul duet Ganjar-Anies, itu bakal dahsyat. Sebetulnya pernyataan Pak Said Abdullah itu cuma berandai-andai. Dia mungkin cuma mau menggoda para jurnalis yang sedang mencari berita saja. Tapi ternyata, pernyataan bercanda Pak Said Abdullah ini digoreng sama lawan politik, termasuk sama siapa lagi kalau bukan Partai Solidaritas Indonesia. Belakangan muncul banyak gosip dan analisa politik kalau duet Ganjar-Anies mungkin terwujud. Banyak yang bersuara soal kemungkinan duet ini seolah-olah memang ada manuver politik buat menjodohkan Mas Ganjar sama Pak Anies. Tujuan dari para lawan politik Mas Ganjar buat naikin isu duet ini memang gampang ditebak. Mereka mau memecah belah para pendukung Mas Ganjar. Soalnya, sudah pasti banyak sekali pendukung Mas Ganjar yang sangat anti sama Pak Anies Baswedan. Sebagai latar belakang cerita ini, kalian harus paham kalau sekarang ini sedang terjadi eksodus balik. Ya, sedang terjadi eksodus balik di mana para pendukung Pak Jokowi yang sempat terperangkap mendukung Eyang Prabowo, sekarang mereka kembali lagi mendukung Mas Ganjar. Mereka paham kalau Eyang Prabowo gak mungkin jadi penerus Pak Jokowi. Dia gak punya stamina yang cukup buat bisa kerja super keras seperti Pak Jokowi. Makanya, mereka berbalik jadi dukung Mas Ganjar lagi. Kejadian ini sudah terekam dalam survei-survei. Survei 3 lembaga yang kredibel, yaitu Indikator Politik, Litbang Kompas sama SMRC. Semuanya menunjukkan kalau suara Mas Ganjar rebound. Suara Mas Ganjar mulai melesat naik lagi. Sementara itu, suara Eyang Prabowo malah turun. Ini fakta yang menunjukkan kalau pendukung Pak Jokowi sekarang banyak yang berbalik lagi buat mendukung Mas Ganjar. Nah, buat mencegah eksodus ini, bisa dipahami kalau tim kampanye Eyang Prabowo mesti bereaksi.
Caranya mudah saja. Mereka menggunakan candaan Pak Said Abdullah buat menakut-nakuti para pendukung Mas Ganjar. Apa yang paling ditakuti para pendukung Pak Jokowi dan Mas Ganjar? Sudah pasti, mereka gak mau bergabung dengan para pendukung Pak Anies yang dikenal konservatif, radikal, mendukung ide khilafah dan bahkan anti-NKRI. Itulah jebakan yang mau dipasang sama pihak lawan. Tapi, Tonan yakin, para pendukung Pak Jokowi dan Mas Ganjar cerdas-cerdas. Kita gak bakalan terprovokasi sama isu murahan duet Ganjar-Anies ini. Tapi, terkait manuver Ganjar-Anies, ini ada satu info politik yang menurut Tonan patut dicermati. Pastinya, bukan cuma di kubu Mas Ganjar, tapi di kubu Pak Anies juga terpengaruh sama isu duet Ganjar-Anies. Sekarang ini, Partai Nasdem tampaknya membuka diri sama wacana duet Ganjar-Anies ini. Soalnya mereka memang sudah pasrah. Tapi, Partai Demokrat sama PKS menolak keras. Makanya, dari yang Tonan dengar, sekarang Pak Sandiaga Uno sedang menarik Partai Demokrat dan PKS buat bikin koalisi baru dengan Partai Persatuan Pembangunan. Kalau mereka bergabung, bakal muncul duet baru, yaitu Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono. Kalau duet ini dan koalisi ini berhasil terwujud, habislah sudah riwayat Pak Anies di Pilpres 2024 ini. Nah, gimana kalau kejadiannya nanti seperti itu? Apakah kalian bakalan ikut senang karena akhirnya nama Pak Anies tersingkir? Partai Demokrat sama PKS akhirnya benar-benar ninggalin Pak Anies. Tonan sih cukup senang kalau manuver kubu Pak Sandiaga Uno ini memang berhasil terwujud. Tapi, soal capres, Tonan pastinya tetap dukung Mas Ganjar, siapapun nanti yang dipilih jadi cawapresnya. Menurut Tonan, cuma Mas Ganjar yang bisa nerusin pekerjaan besar yang sudah dirintis sama Pak Jokowi. Cuma Mas Ganjar yang bisa bawa Indonesia jadi negara maju yang sejahtera. Oke, itu saja pembahasan Tonan. Apa komentar kalian soal isu yang udah dibahas Tonan ini? Bye.